Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, kita lanjutkan mata kuliah kita yaitu bahasannya mengenai analisis conjoin. Apa itu analisis conjoin? Analisis conjoin adalah sebuah teknik analisis yang bisa kita gunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk atau jasa tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk atau jasa yang terkait. Nah, dalam model multivariat lainnya, analisis conjoin juga dapat digunakan untuk mengembangkan skor dari beberapa individu dan mengembangkan model untuk tiap individu. Apa manfaat dari analisis conjoin? Yang pertama adalah untuk merancang harga, di mana kita dapat merancang harga yang tepat untuk sebuah produk. Yang kedua adalah memprediksi, yaitu memprediksi tingkat penjualan atau penggunaan produk, uji coba konsep produk baru. Yang ketiga adalah segmentasi. Segmentasi preferensi dari konsumen yang menggunakan produk maupun jasa. Dan manfaat yang keempat adalah strategi, yaitu merancang strategi promosi. Asumsi yang bisa digunakan pada saat ingin melakukan analisis conjoin itu ada 3. Yang pertama adalah subjek berpikiran rasional dalam mempertimbangkan atribut. Asumsi yang kedua, atribut itu bisa diidentifikasi. Dan asumsi yang ketiga adalah preferensi bersifat aditif. Ada 6 tahapan dalam analisis conjoin. Yang pertama, kita merumuskan dulu masalahnya. Yang kedua, mengkonstruksi stimulus. Yang ketiga, menentukan bentuk data input. Yang keempat, membuat prosedur analisa conjoin. Yang kelima, menafsir hasilnya. Dan yang terakhir adalah menguji reliabilitas dan validitas. Kita akan masuk ke dalam contoh. Jadi, contoh di sini, sebuah pabrik jam tangan itu sedang mengembangkan produk jam tangan baru. Nah, sebelum produk barunya mau diluncurkan, divisi pemasaran itu melakukan riset untuk mengetahui seperti apakah desain produk yang sebetulnya diminati oleh konsumen. Biasanya si produk jam tangan ini itu mempunyai target pasar adalah menengah ke atas. Nah, menurut focus group discussion yang sudah dilakukan di divisi marketing, diminati di sini dimaknai bahwa konsumen itu punya preferensi tertentu terhadap suatu produk. Jadi sebuah produk itu nggak hanya terdiri dari komponen-komponen fisik penyusunnya, tapi lebih merupakan kumpulan dari berbagai atribut yang sering menjadi faktor penentu bagi konsumen dalam memilih sebuah produk. Nah, untuk produk jam tangan, atribut yang mungkin menjadi faktor penentu biasanya adalah harga, bentuk, desain, warna, bahan dasar, dan seterusnya. Nah, awalnya divisi marketing ini melakukan riset kecil berupa penyebaran kuesioner kepada pelanggan untuk mengetahui penting atau tidaknya suatu atribut beserta tarafnya. Namun yang terjadi, responden itu menjawab bahwa semua atribut yang ditawarkan itu penting. Nah, hal ini menyebabkan ada konflik kepentingan konsumen dengan produsen serta keterbatasan sumber daya produsen untuk memuaskan seluruh preferensi konsumen. Jadi ada banyak pilihan konsumen kan ya, tapi produsen kan tentu nggak bisa memenuhi semua keinginan konsumennya. Maka untuk mengembangkan suatu produk yang kemungkinan diminati oleh konsumen dan untuk memenuhi kepuasan pasar, maka diperlukan produk yang hasil dari kompromi dari beberapa preferensi tersebut. Akhirnya, divisi marketing melakukan riset pengembangan produk dengan menggunakan analisis conjoin untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Langkah pertama yang dilakukan ketika melakukan analisis conjoin yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah berarti kita menentukan atribut dan tarafnya. Jadi dari hasil penelitian awal tadi yang identifikasi atribut yang terkait dengan jam tangan, didapatkan ada 2 atribut, yaitu atribut desain dan bentuk, di mana masing-masing atribut itu desain dia punya 2 taraf, yaitu modern dan klasik, sedangkan untuk bentuk ada 3, yaitu kotak, bulat, dan lainnya. Jadi selain bentuk, bulat, dan kotak. Jadi pertama kita menentukan dulu rumusan masalah.
Langkah kedua adalah kita membuat kombinasi produk atau stimuli. Nah, setelah kita mengetahui atribut dan taraf yang diinginkan, maka selanjutnya kita merancang kombinasi taraf atribut. Untuk merancang kombinasi taraf atribut, ada dua pendekatan yang sering dipakai, yaitu kombinasi berpasangan dan kombinasi lengkap. Nah, sebagai contoh kita mau pakai menggunakan kombinasi lengkap. Jadi kita masing-masing kan tadi di bagian desain itu ada 2, di bagian bentuk ada 3 gitu ya, 3 taraf. Sehingga kalau dikalikan akan nanti ada 6 stimuli. Nah, 6 stimuli itu kita padukan. Jadi contohnya seperti yang di tabel, misalnya di stimuli 1, produk yang mungkin diinginkan konsumen adalah jam tangan dengan desain modern dan dengan bentuk kotak. Kemudian di stimuli 2, produk yang mungkin diinginkan konsumen adalah jam tangan dengan desain modern dan dengan bentuk bulat, dan seterusnya. Nah, karena kita menggunakan program SPSS, maka kita menggunakan sintaks ya. Jadi dari menu file kita pilih submenu open, lalu pilihan sintaks. Untuk kasus di atas, kasus yang kita ingin uji ini, teman-teman bisa lihat contoh sintaksnya. Jadi di mana ada ortoplan itu adalah komen pembuatan stimuli, kemudian faktor itu untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang akan dibuat stimulinya. Jadi dalam kasus ini faktor itu adalah atribut yang jumlahnya 2, yaitu desain dan bentuk tadi ya. Jadi desain itu ada 2, ada klasik modern, bentuk ada 3, kotak, bulat, dan lainnya. Langkah yang ketiga adalah melakukan proses conjoin. Jadi setelah kita membuat stimuli, responden nanti akan melakukan ranking terhadap stimuli yang ada. Jadi di contoh ini kita ada 2 responden, di mana responden diminta mengisikan angka 1, itu adalah model jam tangan yang paling tidak disukai, dan angka yang terakhir, jadi misalnya kayak gini kan stimulinya ada 6, jadi sampai 6 itu adalah bentuk kombinasi jam tangan yang paling disukai. Nah, dari stimuli yang ada ini, prosesnya kita lakukan dengan proses conjoin. Kita pakai sintaks, kemudian kita buka SPSS, kemudian kita buka lagi sintaksnya dan tuliskan seperti contoh yang sudah saya sertakan di presentasi. Setelah melakukan eksekusi sintaks dengan cara yang ada tadi, maka kita lalu run dan pilih all. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Nah, di output ini itu menunjukkan hasil dari analisis conjoinnya. Dari output yang ada bisa kita lihat, misalnya responden nomor 1 dengan kode 101 itu menganggap bentuk jam tangan yang lebih penting sebesar 77,78% dibandingkan desain jam tangan sebesar 22,22%. Jadi dia lebih mementingkan bentuk daripada desainnya, dan dia lebih cenderung desain jam yang modern serta berbentuk kotak. Sedangkan pada responden nomor 2 itu sebaliknya, menganggap desain jam tangan itu jauh lebih penting dibandingkan bentuk jam, di mana desain jam tangan dengan persentase 52,63% dan bentuk jam adalah 47,37%. Nah, secara total responden itu menganggap bentuk jam tangan itu jauh lebih penting karena totalnya adalah 62,57% dibandingkan desain jam sebesar 37,43%. Dan responden lebih senang desain jam yang klasik serta berbentuk kotak atau lainnya, asal jangan berbentuk bulat. Pengukuran korelasi baik secara Pearson maupun Kendall itu menghasilkan angka yang relatif kuat, yaitu di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara estimates dan aktual, atau adanya predictive akurasi yang tinggi pada proses conjoin. Sedangkan untuk menguji signifikansi kedua korelasinya, jika di bawah 0,05 maka kedua korelasi tersebut punya signifikansi yang cukup kuat. Sedangkan kalau nilai signifikansinya di atas 0,05 maka signifikansinya tidak kuat. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bentuk jam tangan itu lebih penting daripada desain jam tangan. Karena bentuk merupakan atribut yang sangat penting dalam pemilihan produk jam tangan,
maka responden tersebut dapat dikatakan sensitif terhadap bentuk jam tangan. Oleh karena itu, sebaiknya pabrik tersebut memproduksi jam tangan dengan desain klasik serta berbentuk kotak atau lainnya, asal jangan berbentuk bulat. Baik, itu tadi contoh ketika kita ingin melakukan proses analisis conjoin. Bila teman-teman ada pertanyaan dari pembahasan mengenai analisis conjoin ini, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.